kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi sebelumnya boleh memberikan pantun, Bapak? Boleh. Yang banyak juga nggak apa-apa. Beli batik warnanya biru, dipakai ke kantor di hari Rabu. Selamat datang Bapak Kakanwil yang baru, datang dengan semangat yang baru. Selanjutnya dimohon kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Saruji Bahtiar, Magister Pendidikan Islam. Kepadanya dihaturkan. Sudah nggak ada lagi pantunnya. Kita nggak usah serius Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Pak Fandi memang tipologinya serius Pak, saya nanti guyon-guyonan. Jadi kalau guyon jangan ada yang marah. Namanya kan guyon Pak. Ini saya datang sini dikalungi bunga seperti ini. Nah ini kan mestinya harus disiapkan dengan pengantinnya ya. Saya bicara karena ibu sudah di sana Pak. Guyon jangan dimasukkan hati. Saya kan bilang udah guyon Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalau yang pasangannya keras Pak. Kalau lemes tuh. Makanya tadi saya buat lemes juga ternyata. Guyon Pak, jangan dimasukkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo beserta Bapak Kasubag, Bapak Kasih dan penyelenggara ya. Saya ingat pembimas Pak, ternyata pembimas itu hanya ada di Kanwil. Hadir semuanya. Yang saya hormati teman-teman Kepala KUA hadir juga ya. Enggak, kalau Kepala KUA itu kan alasannya kok nggak hadir? Saya ada yang nikah Pak. Iya, wali hakim yang paling tidak bisa ditinggal itu alasannya wali hakim Pak. Ada itu. Setiap diundang nggak pernah hadir Pak, wali hakim terus tuh. Tapi di sini nggak ada ya. Yang saya hormati teman-teman kepala madrasah Min 123 ya, MTSN 123, mannya 12, tambah lagi biar sama Pak 123 ya. Yang saya hormati teman-teman pengawas hadir juga ya, pengawas. Enggak, nanti Pak saya lagi ngawasi itu biasanya begitu. Teman-teman penyuluh hadir juga. Teman-teman penghulu, ya kan ada yang tidak rangkap jadi kepala Pak, penghulu. Teman-teman Pok Jawas, Ipari, Apri hadir semua. Hadir. Ada yang belum saya sebut Pak. Oh iya. Saya sengaja memang Pak, karena itu teman saya Pak. Temen yang ngajari saya tidak bener tuh dia. Guyon-guyon jangan dimasukkan hati Pak. Ya dulu waktu di Probolinggo temen Pak, temen saya itu. Jadi belajar banyak ke beliaunya, yang bagus-bagus, yang tidak bagus tidak saya ikuti Pak. Karena banyak tidak bagusnya masalah. Guyon jangan dimasukkan. Itu waktunya sekarang nih, waktunya tidur masalahnya. Kalau serius tuh nggak mungkin jenengan dengarkan suara saya itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersyukur hari ini Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang insya Allah membarokah.
Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian ini bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Ini kuncinya hidup itu ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Saya walaupun kanwil Pak, kalau tidak diridhoi masuk neraka, apalagi yang bukan kanwil. Ya, guyon Pak, jangan dimasukkan hati. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu senantiasa dicatat sebagai amal ibadah, karena itu sangunya kita akan menghadap Allah. Jabatan nanti tidak ditanya Kak Kanwil masuk dulu misalnya, tak ada Pak. Justru jadi kanwil itu kalau tidak benar pertama kali dimasukkan neraka itu. Semakin tinggi jabatannya, peluangnya untuk masuk neraka itu semakin besar Pak. Makanya jenengan jangan jadi kanwil, cukup saya saja Pak. Ya, tapi kalau jabatannya tinggi, amal ibadahnya banyak, masuk duluan. Ya tinggal kita pilih ini, mau masuk duluan, masuk belakangan. Kalau tidak masuk, oh berarti dulu nggak jelas hidupnya di dunia itu Pak. Apakah sebagai Abdullah yang benar atau sebagai Khalifatullah yang tidak benar? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya harus ganti, kalau tidak ganti, karena Pak Kepala tadi ngikuti materi saya seminar nasional, nanti wah kok materinya sama, maka saya ganti materinya Pak. Oh sekalian yang berbahagia, saya mau cerita dulu. Awal saya dilantik jadi kanwil itu tanggal 31, setelah itu kemudian saya ta'aruf ya dengan teman-teman di kanwil. Saya bilang ke Pak Kabak, kita ini nggak perlu serius Pak Kabak. Kok begitu Pak Kanwil? Ya, beban penderitaan kita ini udah banyak Pak. Jadi kalau tambah serius itu tambah kita stres Pak. Stres, stroke kemudian. Nah, makanya saya bilang, Pak, nggak usah formal-formalan Pak. Jadi ta'aruf itu sudah lesehan semuanya. Akhirnya dibuat lesehan Pak. Kemudian lesehan duduk model U Pak, biar lutut sama lututnya itu nyambung. Saya ingin menegaskan makna filosofisnya bahwa kita ini harus bersama-sama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Tidak mungkin sehebat apapun kita tanpa kerjasama tidak akan pernah sukses. Itu yang pertama pesan yang saya sampaikan ke Pak Kabak. Jadi akhirnya ya sudah Pak begini, nggak pakai ini kan terlalu serius ini Pak. Kelesian, sehingga duduknya itu sama rendah, berdirinya sama tinggi Pak. Ini kursinya beda, yang di depan empuk, yang di belakang itu keras tuh Pak. Padahal yang di depan tanpa yang di belakang itu bukan siapa-siapa, termasuk yang sedang pidato tanpa yang di depan ini juga bukan siapa-siapa. Saya ingin membangun kebersamaan dan sampaikan kepada teman-teman, Kanwil Jawa Timur akan saya manage pakai manajemen kolbu dengan pendekatan humanis dan familiar. Maka tidak boleh ada marah. Tidak boleh ada marah Pak. Kalau mau marah boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau mau marah saya bilang izin dulu. Izin Pak, saya mau marah. Gak boleh ada marah. Tidak boleh ada suruh-suruh dan tidak boleh ada perintah-perintah. Karena kita ini adalah tim. Ibarat apa ya? Mobil itu kan komponennya banyak Pak. Kadang memaknainya mesin itu yang paling penting. Ada yang bilang bahwa yang paling penting juga roda. Ada yang bilang yang paling penting bahan bakarnya. Ada yang paling penting drivernya. Coba drivernya bagus, mesin sisinya sudah besar, bensinnya cukup, nggak ada rodanya, bisa jalan Pak? Nggak ada. Itulah kita Bapak Ibu sekalian, bangun kebersamaan. Tidak ada orang yang paling penting dalam sebuah organisasi, nggak ada Pak. Tidak ada orang yang paling hebat dalam organisasi, nggak ada. Nggak ada yang paling penting dalam organisasi. Semua hebat, semua penting.
ingin tahu pentingnya bahwa semua itu lo penting, yaitu tadi tuh Pak, roda tidak ada bisa jalan Pak enggak? Sudah mereknya Alphard misalnya nggak ada rodanya bisa jalan Pak enggak? Nggak bisa. Itulah orhanisa. Maka bangun kebersamaan. Makanya di Kanwil saya bilang tidak boleh ada marah. Kalau mau marah izin dulu. Tidak boleh ada perintah-perintah, tidak boleh ada suruh-suruh. Apalagi hanya di kabupaten kota, Pak. Di Kanwilnya enggak itu. Tapi nggak ada di sini. Pak Pandi ini bukan potongan orang yang bisa marah. Kalau marah saya yakin izin Pak ya. Lah itu kita Pak. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan juga, kita ini adalah keluar, maka dalam keluarga itu tidak ada kompetisi, tidak ada saing. Masa bapak saingan dengan anak, anak saingan, nggak ada Pak. Karena Kanwil itu keluarga, Kemenang itu keluarga, maka tidak boleh ada saingan antara bapak dengan anak. Kalau anaknya saingan dengan bapaknya, berarti yang tidak beres itu bapaknya, bukan anaknya. Berarti nggak bisa ngajari anaknya. Kembali lagi pada yang punya tanggung jawab lebih tinggi. Maka kalau di Kanwil tidak benar, yang nggak benar itu ya Kanwilnya. Kalau di sini nggak benar, ya kepala kantornya yang nggak benar Pak. Itulah keluarga. Maka tidak boleh gampang menyalahkan, nyuruh perintah. Dan ini harus berlaku di semuanya. Ya di madrasah juga begitu, karena kepala madrasah, wahai Bapak Ibu sekalian yang rajin ya, kepalanya baru datang. Gurunya juga begitu, anak-anak disiplin ya, gurunya baru udah. Maka kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah akan murka dan benci kepada orang yang hanya bisa takulu tapi tidak taf'a. Maka hadirkan diri kita ini menjadi uswah hasanah, menjadi teladan, menjadi contoh. Nah kalau contoh kan biasa Pak, jadi contoh ya. Nah kalau contoh biasa itu, kita harus hadir memberi uswah hasanah, memberi contoh. Nah, karena sudah serius tuh Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang filosofi kepala ini sini Pak, ke atas ya. Indra itu semua ada di kepala. Tapi yang mengendalikan indra itu siapa? Ini Pak, hati. Mulut mau bener enggak apa katanya? Mata mau bener apa katanya? Telinga bener apa katanya? Katanya Maka kita sekali lagi satu sama lainnya itu saling berkaitan Pak. Lah bagaimana kemudian mampu memaknai itu? Lah saya mau bicara dari sisi paradigmatiknya ini Pak. Problem kita itu sekarang ini persoalan paradigma, persoalan pola pikir dan persoalan karakter. Ini tiga hal besar ini problem kita sekarang Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus berani menyatakan pada diri saya mau berubah. Jangan nyurang, Anda harus berubah. Anda harus berubah. Satu, yang empat kembali ke siapa Pak? Maka ibda binaf. Maka kalau jenengan ingin merubah siapapun, mulai dari diri. Tegaskan kepada diri kita, jangan menegaskan kepada orang lain. Maka kalau hanya mampu menegaskan kepada orang lain seperti tadi itu, Allah akan murka dan benci kepada orang yang hanya mau menegaskan kepada orang lain tapi tidak mampu menegaskan kepada diri. Bapak Ibu sekalian, jangan gampang menyalahkan orang. Orang yang gampang menyalahkan orang itu namanya sombong. Kenapa? Merasa sempurna atau lebih sempurna daripada orang. Padahal siapapun yang namanya manusia itu punya sifat yang namanya mahalul khoto' wan nis. Tapi jangan dibuat alasan terlambat. Biasa Pak, mahalul khoto' wan nis kan. Tidak berkarya, biasa Pak, mahalul khoto' wan nis kan. Itu oto kalau itu bakar itu.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu dihadirkan dalam diri kita, dan tentunya harus mulai dari diri sendiri. Lah yang ngomong ini Bapak Ibu sekalian kalau tidak benar ya dibakar mulutnya itu. Yang mendengarkan tidak ngikutin nanti dibakar juga telinganya itu, Pak. Benyaman kia, Pak. Oh, ini aku ngerose ngomong nih. Kasih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita selesaikan pertama supaya kita itu betul-betul menjadi Abdullah dan Khalifatullah yang benar. Selesaikan persoalan paradigmatiknya itu. Apapun yang kita lakukan harus kuat dasarnya, Pak. Lah kita jadi ASN itu apa yang mendasari kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab? Tadi sudah disampaikan, karena Allah, tulus karena Allah. Lah kita ini tidak tuntas di persoalan ini, Pak. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini kerja kadang seenaknya. Kadang kita ini kerja yang penting. Ini yang menjadi problem. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kuatkan bahwa jabatan yang diberikan kepada kita itu adalah amanah. Maka amanah itu jalankan dengan tulus dan ikhlas, niati sebagai pengabdian dan perjuangan. Itu berarti sudah tuntas dengan paradigmanya. Ada yang mendasari, ada yang menguatkan kita sehingga capek sedikit menjadi lillah, lelah menjadi lil. Ada persoalan sedikit kemudian muncul inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Kalau paradigmanya sudah selesai bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Lah kita ini tidak tuntas di sini, Pak. Sehingga kalau tukinnya terlambat WA ke bendahara itu. Apa kerjanya bendahara? Sama itu, TPP-nya tidak segera cair, WA nanti kekasih penmanya itu. Ya karena tadi itu paradigma tidak tuntas, Pak, tidak selesai. Lah ini yang kemudian harus dihadirkan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau setiap apapun yang kita lakukan sudah tuntas dengan paradigmanya itu, bahwa semua karena Allah, maka ketulusan dan keikhlasan akan muncul dalam diri kita. Kalau kita kan enggak, Pak, bukan Allahus Somad kan ya, bukan Allah tempat bergantung. Kadang semangat ruhul jihad motivasi kita itu karena TPP-nya cepat cair, maka akhirnya bukan Allahus Somad tapi TPP Somad. Ini problem paradigmatik lagi Bapak Ibu sekalian. Itu buang jauh-jauh. Siap? Ya, terlambat WA, cot nyerocot, tidak cair, tak ada betul, tak ada SM. Kesaon, Pak, tak kira. Pak yang boleh nak kalau menusah, gulin mari pun. Pengalaman, Pak. Bilen makin tan won insam gula taubatan nasuha gula won makin gula wan. Guyon, Pak, ya, jangan masukkan hati. Makanya saya bilang saya guyon, Pak. Makanya yang namanya guyon jangan tersinggung. Kalau dengan tersinggung orang guyon berarti ada masalah itu sampean itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini persoalan paradigmatik. Ini harus selesai, Pak. Kenapa kemudian ada persoalan paradigma? Nah, ini kembali lagi ke hati ini, Pak. Saya mau bicara tentang hati. Pikiran digerakkan oleh hati, mata digerakkan oleh hati, tangan digerakkan oleh hati, kaki digerakkan oleh hati, pola pikir pun digerakkan oleh hati. Maka kalau kita ingin kata kita kata baik, mata kita menjadi baik, tangan kita menjadi baik, kaki kita menjadi baik, perbaiki mudwahnya sehingga menjadi mudwah yang soluhat, yang baik, Pak. Tapi kalau mudwahnya fasadat, ada tetangganya kuat beli mobil, oleh di maroh, cek kungro kalau aku enak ngak pek colpek aja. Jangan kimale santet. Kenapa? Karena mudwahnya fasadat. Tapi kalau mudwahnya soluhat, datang
Napa duan pian mak kelar beli mobil? Tak begitu Pak. Ulam pian di gunung Kasepola. Terakhir, oleh gue nginjem sebab tahu. Dan nikah Pak, benih pas ya Allah. Oleh karena itu ayo Bapak Ibu sekalian, mulut kita menjadi baik bukan karena kita ini belajar berkata-kata yang baik, belajar kosakata yang baik, bukan belajar grammar yang baik, bukan Pak. Mata kita menjadi baik bukan karena dilatih untuk berbuat baik, bukan Pak. 1-2 kali mungkin iya. Tangan kita menjadi baik itu bukan karena dilatih dengan baik, bukan, tapi hati yang menggerakkan. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apa itu Bapak sekalian? Ala wahya qalbun, hati Pak. Makanya kita mau baik tergantung hati ki. Mulut kita berkata-kata yang baik tergantung hati ki. Mata kita baik tergantung hati kita. Maka ini Pak kuncinya Pak. Nah ketika hatinya baik, maka yang hadir dalam diri kita setiap peristiwa yang terjadi husnudzon, musibah kita bilang alhamdulillah, karena dibalik itu ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah, karena kita ini akan diuji oleh 2 hal, kenikmatan dan musibah. Ya alhamdulillah Pak, dibuat sakit, alhamdulillah. Coba kalau orang sehat semua, gimana nasibnya dokter? Makanya doanya dokter, ya Allah mudahkan dan lancarnya rezeki kami ya Allah, katanya dokter. Itu apa artinya Pak? Terus nyaring sake. Kalau guyon jangan dimasukkan. Harus husnud. Doanya tukang tambal ban, ya Allah mudahkan dan lancarkanlah ya Allah. Kan doanya sama, perbanyak ban bocor. Lah kita harus husnud. Kalau sudah husnudzon Bapak Ibu sekalian, fa insyaallah hidupnya akan tenang, tentram, bahagia. Tapi kalau suudon, bahagiamu deritaku. Mau orang bahagia tersiksa Pak. Ada enggak? Enggak ada. Bedetung 2. Mun hitung tak kebuat. Lah ini yang kemudian harus ditata. Jadi jenengan mau berubah atau tidak ini gimana caranya supaya hati kita baik? Ini Pak yang harus kita lakukan. 1, harus dekat dengan Allah. Dengan Allah, dekat dengan Allah gimana Pak? Pejeng bagena. Ya mon bisa. Ya qobliyah ba'diyahnya Pak ya. Gimana mau qobliyah ba'diyah? Wong minta diskon terus itu. Hanya adalah ke Surabaya sudah di jamak kosor. Akhirnya qobliyah ba'diyahnya tidak dapat. Gimana mau dekat dengan Allah? Tahajudnya kalau pas ingat, duhanya juga begitu, ngajinya juga begitu. Gimana kemudian hatinya akan menjadi bersih? Bagaimana kemudian tutur katanya akan menjadi baik? Gimana langkah-langkah kakinya menjadi baik? Gimana tangannya menjadi baik? Wong hatinya tidak baik. Karena apa? Karena tidak dekat dengan Allah. Dengan Allah. Maka ayo Bapak Ibu sekalian, kita tata hati kita melalui taqarrub ilallah dengan ibadah Pak. Kalau bisa qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggal. Termasuk yang ngomong ini Pak. Saya berusaha kalau kemana-mana itu sekarang sudah berhenti. Kalau dulu itu saya penggemar diskon. Sebentar-sebentar jamak kosor, sebentar-sebentar yang saya sekarang sudah kaya. Sekarang sudah cukup dan sudah sadar. Jadi tidak mau saya diskon-diskon. Kenapa? Diskon berarti taqarrub ilallahnya juga didiskon Pak. Ini harus Pak. Kalau tidak percaya buktikan. Makanya bagi saya tidak ada yang berat, jabatan seperti apapun bagi saya ringan. Gak ada yang berat. Jadi kanwil biasa-biasa saja Pak. Gak ada yang berat. Ketika pikiran kita berat, maka Allah akan memberatkan. Kenapa? Karena Allah mengikuti prasangka umat. Orang-orang bilang,
sampean kan wil Jawa Timur berat. Tidak ada yang berat bagi Allah. Kenapa? Saya punya Allah. Andalan saya Allah, Pak. Bukan siapa-siapa. Ya tapi ini kan harus ada wasilahnya juga ya. Iya, ada wasilahnya. Nanti saya apa katanya Allah, terus tidak ada wasilah, ya nggak bisa, Pak. Ayo dekat sama Allah, Pak. Ya, lagi-lagi qobliyah ba'diyahnya jangan diting. Tahajudnya minimal 11 rakaat dengan witirnya. Ya kan hanya berapa salam? 4 salam, Pak, tambah dengan witir itu kan sudah 11. Kalau perlu 23 kalau perlu. Kita ini kan enggak, kalau ada masalah ya Allah sudah tidak mau turun di atas sajadah itu. Kalau tidak ada masalah reken Allah kebutuh memperpan butuh itu. Sementara nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita tidak pernah kemudian Allah berhitung. Coba jenengan tuh, ya Allah, matanya tidak berkedip itu sudah berapa juta, Pak? Miliar ya? Atau tidak bisa nafas sedetik, Pak? Ebekol, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diantar. Nah oleh karena itu ayo Bapak Ibu sekalian ibadah, jangan sampai kemudian meninggalkan ibadah. Fa insyaallah saya yakin, Pak, karena saya sudah menjalani itu semuanya. Ya saya kalau hanya bicara kan lagi-lagi nanti itu kan Allah benci dan murka pada orang yang hanya bicara. Saya bilang ke ajudan Taufik namanya, qobliyah ba'diyah. Kalau bisa jamaah, walaupun berdua tidak jadi masalah, Pak. Kalau bisa jamaah. Nah kita ini kan kadang enggak, sulitnya setengah mati itu jemaah. Ya tidak harus di masjid, Pak, kalau masjidnya jauh. Ya di rumah kan tidak jadi masalah, yang penting adalah jamaah. Paksa, Pak. Kalau tidak dipaksa sulit. Katanya Rasulullah, jihad yang berat itu bukan menghadapi musuh seperti di perang Uhud, perang Badar, tapi jihadun nafsi, memerangi diri kita ini yang paling berat, Pak. Pernah sampean menyatakan sama dirinya sendiri, Anda salah, Bahtiar kamu salah, Bahtiar misalnya, pernah? Jarang, Pak. Tapi kalau bilang Anda salah, itu sering gitu. Makanya ayo Bapak Ibu sekalian, kalahkan diri kita, maka kita akan memenangkan siapapun. Kalau kita mampu mengalahkan diri kita, apa? Nafsunya kita kalahkan. Maka kalau nafsu kita kalahkan, yang ada apa Bapak Ibu sekalian? Itu semua yang terjadi karena kehendak Allah, petunjuk Allah, Pak. Makanya kalahkan diri kita. Kalau mengalahkan orang lain kan gampang, Pak, bisa dibilang. Tapi diri kita ini untuk dikalahkan. Contoh misalnya, kalau masih mikir pejabat itu banyak uangnya, nah ini bahaya ini. Maka pikirannya itu akan macam-macam. Karena pejabat itu punya kekuasaan, Pak. Berapa SK yang bisa saya jual kalau saya mau? Jadi kepala kantor itu ada yang berani mau bayar 500 juta, Pak, ya. Coba itu kalau tidak mampu menegaskan pada diri bahwa itu tidak benar, berapa kekayaan saya yang bisa saya dapat, Pak? Kalau 500 juta udah berapa, Pak? 5 mil dibelikan mobil, tabrakan mati langsung masuk neraka. Nggak ditanya sama malaikat itu, mobilnya dapat dari korupsi, Pak. Lah itu yang harus ditegaskan kepada diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bersih hatinya, jangan sampai kemudian ada darah dan daging yang tumbuh, darah haram dan daging haram dalam diri kita. Ini bukan kampanye nih, Pak. Ini guyon, jangan serius, Pak. Ya kita harus berani menegaskan, Pak. Jangan sampai kemudian ada darah haram, daging haram yang masuk dalam badan kita,
anak kita, istri kita. Sudahlah Bapak Ibu sekalian, Allah pasti mencukupi kebutuhan manusia, tapi belum tentu memenuhi keinginan manusia. Manusia itu banyak inginnya, punya satu pingin dua, punya dua pingin mobil. Kita ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ya Kang ya. Tapi ada yang tawakal di sini kayaknya, Pak. Jangan sampai kemudian ada daging-daging, darah-darah yang haram yang tumbuh di badan kita, maka tidak akan pernah bersih hatinya. Dan kalau tumbuh daging haram, Pak, dalam diri kita, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Jadi pantas dan layak bedenang keren neraka itu, Pak. Oh, ngurun neraka kan tak mantep, Pak. Keren neraka itu. Fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Ya memang harus berani mengatakan begitu, Pak, dan lakukan tindakan itu. Kalau tidak, maka jangan berharap hatinya ini guyon. Jangan ada yang tersinggung. Ya, masa guyon tersinggung, Pak? Berarti ada masalah itu. Perlu dibawa ke lawang. Dan saya wajib menyampaikan, ini adalah kulil haq walau kana murron. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau rezekinya sudah habis, dijamin nyawa jenengan dicabut, Pak. Itu janji Allah. Janji Allah. Ya termasuk kalau rezekinya saya habis, pidato habis, ya mati, Pak, saya, Pak. Tidak mungkin diperbanyak karena rezekinya tidak mungkin ketukar. Rezekinya anak sendiri, istri sendiri, rumah sendiri, mobil sendiri, pokoknya sendiri-sendiri sudah. Gak akan ketukar. Ini yang saya katakan, semua yang saya omongkan ini persoalan paradigmatik, Pak, yang menguatkan diri kita untuk bersikap, berperilaku, bertindak dan mengambil posisi. Berani tegas enggak? Sampean mikir ya, mun tak dieu kok mati kelaparan, mun tak dieu kok dekik miskin, mun tak dieu kok dekik kekurangan. Itu tidak bakat jadi pemimpin. Carilah pemimpin yang siap miskin, yang siap lapar, yang siap kekurangan. Itu pasti akan menjadi pemimpin yang benar, Pak. Dia tidak mikir piringnya orang lain untuk dimakan. Ada kira-kira? Siapa itu? Ya kita semua, Pak. Karena rezeki itu sudah pasti diatur oleh Allah, dan kebutuhan kita pasti dicukupi. Yang namanya kebutuhan sama dengan jenengan naik mobil, bensin, bahan bakar itu pasti dicukupi, Pak? Enggak? Pasti, Pak. Kalau tidak, enggak bisa jalan. Itulah hidup, itulah rezeki akan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Selama nafas masih melekat dalam badan kita, Allah bertanggung jawab mencukupi kebutuhan kita. Makanya jangan banyak keinginan. Banyak keinginan itu belum tentu dipenuhi. Keinginan itu biasanya di otak kita. Lah, Pak, mau kemana, naik Alphard, naik pickup, naik sepeda motor, sepeda ontel, sama saja nyampe. Cuma ada yang cepat dan yang tidak cepat. Yang cepat tabrakan langsung cepat juga matinya. Ini, Pak, yang harus dihadirkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apapun, seberat apapun tantangan, rintangan, ujian, itu akan dihadapi dengan sabar. Nggak cepet cair, sabar. Pak, gimana yang terhutang 2018? Wah, tahun 2018 sih ditanyakan dasar bakhil, pelit, materialistis tuh. Goyon-goyon jangan dimasukkan hati. Tapi boleh nggak apa-apa, Pak. Insya Allah kemarin saya ketemu dengan BPKP dan ketemu dengan teman-teman, insya Allah nanti, karena audit itu, Pak, jenengan ini kalau negara punya hutang kepada teman-teman itu harus diaudit, memastikan berapa hutangnya negara, dan itu hanya akan dilakukan oleh instansi yang berwenang yang namanya BPK.
P. Dan kemarin saya sudah ketemu di Malang, bahkan saya, Pak, bisa nggak kemudian kekurangan kita karena kita tidak punya anggaran menjadi programnya BPKP? Bisa, Pak. Ya mudah-mudahan, Pak, saya bilang karena ini sudah posisi September, anggarannya sudah ada, kalau tidak segera diimplementasikan nanti kembali ke kas negara lagi. Pokoknya nanti saya ke Pak Kabid supaya dipercepat itu untuk auditnya. Ini bagian dari ikhtiar, Pak. Ya. Habis itu nggak usah tanya-tanya lagi, ya. Kalau tanya persiapan pertanyaan berarti siap dihutang lagi itu nanti dengan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, yang kedua persoalan kita ini persoalan pola pikir, Pak. Ya Allah, kita ini mengabdi sebagai ASN ini kadang pola pikirnya tidak menunjukkan sebagai ASN yang sesungguhnya. Jangan lupa Om sekalian, kita ini adalah aktor Kementerian Agama, kita inilah agen Kementerian Agama, kita ini adalah representatifnya Kementerian Agama. Maka jadilah aktor yang hebat. Coba kalau di film-film itu aktor yang hebat itu seperti apa itu? Kalau kita ingin jadi aktor yang hebat, pahami tentang tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kita ingin jadi aktor yang hebat, harus punya harus punya apa? Harus punya apa? Iya, tanggung jawab, ya, keteladanan, ya, budaya. Baru kemudian kita dikatakan aktor yang maka menjadi aktor itu harus imajinatif. Sampean itu punya gambaran ke depan, saya sebagai aktor saya pingin kemudian mendesain pikiran orang-orang ini supaya ikut saya, terbawa saya misalnya, maka dibuat settingnya seperti apa, setting kejiwaannya seperti apa. Maka sebagai aktor itu harus punya kemampuan imajinatif. Nah kita ini kan enggak, mohon maaf, kita ini terlalu lama ada di comfort zone, zona nyaman, Pak. Enggak mikir urusan kayak itu, yang penting jalan. Hasilnya apa? Enggak jelas. Sementara kita dicukupi semua oleh Kementerian Agama, ya. Ada tunjangan yang saya, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, ya sama aja dengan juga itu. Bukan hanya saya itu. Artinya apa? Negara ini kurang apa kepada kita, Pak? Kementerian ini kurang apa kepada kita? Tunjangan, ya Allah, gaji pokok, ada tunjangan ini, tunjangan anak, tunjangan istri, kan gitu ya. Ada lagi uang ada gaji 3 ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kita tidak bisa menjadi aktor yang hebat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat? Masih banyak keluhan-keluhan. Saya ngurus ijo, Pak, ada biayanya, padahal tidak ada biayanya. Bukan di sini, di sana. Ada ya. Di sini nggak ada, Pak. Sono tuh. Bilen lambek. Semakin pakun. Gak boleh. Kalau ketahuan saya besok saya pecat itu. Kalau ada yang tepuk-tepuk, korban paling gitu. Kemon sambian apareng karena yurusaki. Doh, pas ngocak, engkau tarik padahal mbena beri tibi tak minta. Oh, munafik gak nyaman pian. Ari beri tibi ya has bahas tibi. Duh, rumah. Oh, mau gula torkobi gula wangi. Gajak. Layar beri tibi, Pak. Oh, you mau maki kadang entar kakak-kakak kita itu lapor ke kakak kita, kajari Kapolres. Aduh, kini naman pengkhianat halal dari negeri kah? Udah bagi ya? Lah ya, makanya tadi kan saya bilang keluarga, Pak. Keluarga itu ada apa-apa yang ngomong. Kita ini kan senengnya, aduh ya Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap diri kita pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Cek pang nulis WA kirim ke kakak-kakak kita, yuk pergi ambian tak bener kira fitnah. Nah, saya paling tidak suka Pak kalau seperti itu. Lebih baik ngomong hadap-hadapan. Itu namanya munafikun. Reng munafik halal derena. Derma bede si bengal. Bene kene nereng Madura Pak, macem dia. Cek serius kalau ngajak aja nih kau. Aduh serius ngelak pedang ongkuan bian. Berarti bian ada masalah dengan kejiwaannya itu. Coba aja bian serius orang. Nah boleh. Jadi ijob itu tidak ada biayanya. Mon sambian abri uang rokok kor las. Terserah urus nembian gini kawa. Malam yashkurinas lam yashkuril. Kurcuk kebi dalil pejabat-pejabat malam yashkurinas lam yashkurillah. Mbak mon tak ada engkau tak kering hari ya. Rampok ini kah? Tak ada itu bentuk tak ada. Lihat mah terus lagi. Gula kerja nih kan masuk apa lah. Kalau kimpian pak ngosok gula. Oh Pak Kanwil sok suci misalnya. Ya memang harus begitu Pak. Belajar gula nggak kedebun kuru gula bahtiar montrota bengetunnya cek nabeng tun montrota bengajabatan cek nabeng jaba mon beri sakoni sokoren neng akhirat pertanyaan na sakoni mon banyak cek ngabunga pertanyaan na banyak. Nah kini kasih yang kui gula mangkan gula makai beri banyak gula tak mentah nolak Pak ada beri banyak ya tak lah nolak umpama. Ya cara ngumpama masa tahu le umpama Pak. Ite beri kayaknya leje saran. Nih kerja jangan dimasukkan hati. Tenongkon gue serius nih kah? Kalau saya tidak guyon bayangkan Pak. Saya ini mohon maaf ini. Saya nggak pernah pulang ke rumah Pak. Ini besok ke Gresik, pagi itu dengan Fatayat. 789 nanti ke Samarinda. 10 sampai 12 nanti ke Jakarta. Terus Pak, nggak pernah pulang-pulang. Jadi Bang Toyib 24 27 berangkat lagi ke Jakarta Pak. Makanya di sini nih nggak tahu itu ada seminar nasional, tahu-tahu disuruh ke sini itu ya. Habis ini saya langsung balik Surabaya Pak. Ya saya nikmati katanya kiai saya itu jangan dipikir, semakin banyak dipikir energi akan semakin banyak yang keluar. Semakin banyak energi yang keluar maka kita akan capek. Maka saya tidak pernah berpikir Pak, diberi apapun tidak saya pikir. Mau banyak mau sedikit tidak dikasih itu tidak saya pikir Pak. Enggak guyon gang ya guyon. Tidak boleh itu. Berharap kepada selain Allah tidak boh. Bergantung kepada selain Allah tidak boh. Tapi malam yashkurin naslam yashkurillah. Guyon jangan dimasukkan nanti. Persoalan yang kedua persoalan pola hanya ayo Pak pola pikirnya sebagai abdi negara ini jadilah abdi negara yang betul-betul menjadi Abdullah dan jadilah sebagai khalifatullah. Abdullah yang namanya ikhlas katanya kiai saya itu kalau mampu ngangkat 10 bata angkat 10, kalau 5 berarti tidak ikhlas. Ini pola pikir ya bejerna pada apa ada tengkulaku ke madrasah keluh ada tengkulaku bodoh si tak beres paling atau ya bener tak tuli mulai kita mari urus nah. Ya karena tadi muduhnya itu fasadat. Ayo Bapak Ibu sekalian, pola pikir ini yang akan menentukan karakter Nah ketika berbicara karakter ini harus pakai teorinya ini saya nih, teorinya Margaret Thatcher. Ini tambah berapa SKS nih nanti ini. Ya kuncinya saya satu Pak, kalau ibu-ibu selesai saya berhenti. Entar lagi saya WA ibu-ibu supaya segera selesai. Pak Pandi tanyakan masih lama apa enggak? Saya ngikutin ibu-ibu. Tidak ada orang hebat di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah urusan dengan ibu-ibu ada yang berani sama ibu-ibu. Saya ingin tahu itu.
Ya, ban. Makilah doktor ban kering Jawa sini. Ya saya ini pidato begini kan gawat hebat Pak. Mulai urusan banding bini ada mendadak. Saya bukan takut Pak, tapi istri saya lebih berani dari saya, itu masalahnya Pak. Guyon Pak, guyon. Daripada sampean nih apa serius nanti tertidur nanti gitu. Jadi ayo Bapak misalkan pola pikirnya kita rubah Pak. Baru yang berikutnya adalah karakter kita ini pendobrak apa gimana? Karakter kita ini karakter yang pantang menyerah apa enggak? Lah kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kadang kita ini terlalu berhitung ya. Padahal negara sudah tidak berhitung. Sehingga ini akan mempengaruhi kepada karakter kita. Bapak Ibu sekalian yang kalau kita mau baca siapa kita, coba sampean buka ya. Saya pernah baca buku itu pakai pendekatan biologi. Kita ini adalah petarung, kita ini adalah pejuang, dan kita ini adalah pemenang Pak. Dari mana kemudian kita mulai? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini produknya apa? Produknya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Sel sperma 250 juta sel, hanya satu yang dibuai, dan itu butuh pertarungan dan perjuangan Pak. Mun tak ada nikah kocor tak kira bedembian ben gula nikah. Lah itulah kita mulai dari ini. Siapa kita? Kita ini adalah petarung, kita ini adalah pejuang, dan kita adalah gen daya tahan dari ibu. Makanya ibu-ibu itu kuat itu. Coba sampean lihat tuku-tuku jamu, ada obat kuat ibu-ibu? Nggak ada Pak. Yang ada obat kuat. Nah itu makanya gen daya tahan, bener Pak. Ketika pertarungan perjuangan sehingga kita lahir menjadi pemenang, maka kita ini dilahirkan dari dua gen daya tahan dari ibu-ibu, kemudian gen yang namanya daya serangnya itu dari bapak-bapak. Maka ayo jangan menjadi pecundang mengingkari siapa kita. Diberi tugas sedikit Pak, ini waktunya dengan keluarga, padahal dapat tunjangan keluarga. Pak, ini hari ibu Sabtu dan Minggu, padahal ibunya juga dapat jatah dari negara. Maka kita ini kapanpun dimanapun kalau dibutuhkan oleh negara, karena kita ini adalah petarung dan pejuang serta pemenang, jangan pernah kemudian ini berhenti atau menolak Pak. Ini namanya karakter dan pola kedua-duanya. Nah kita ini kan enggak rapat. Gimana Pak Kepala? Hari Ahad rapat itu. Oh seperti tidak ada hari yang lain itu. Itu namanya apa Pak? Bukan petarung, bukan pejuang, bukan pemenang, tapi pecundang. Kan tidak mungkin hari Ahad rapat kalau tidak kecuali kepalanya misalnya istrinya tidak bawa, kemudian daripada tidak ada temennya bikin rapat-rapatan misalnya, kecuali umpama, tapi kan enggak kan ya? Enggak Pak ya? Enggak mungkin lah Pak, saudara saya begitu, tidak mungkin itu ya. Ya lain kalau bakar-bakar nggak apa-apa itu Pak. Itu ya. Lalu kita ayo Bapak Ibu sekalian, kita ini lahir dari seorang petarung, pejuang, dan pemenang, maka jangan jadi pecundang. Coba Pak kalau kita pelajari, ketika kita lahir kita belajar duduk, jatuh, duduk lagi, jatuh, duduk lagi, jatuh. Coba kalau mikiri sakitnya jatuh kemudian tidak bangkit kembali, kita mungkin tidak akan bisa duduk sempurna seperti ini. Itulah dinamika kehidupan. Kalau kita ini jatuh hari ini harus bangkit. Kenapa? Kita petarung, kita pejuang, kita pemenang. Belajarlah ketika kita dulu kita dilahirkan seperti apa Pak. Lah kita ndak ini gagal sekali itu, Masya Allah, sudah mau bunuh diri, udah macam-macam. Gagal itu milik manusia. Gagal sekali ikut lagi. Ada teman saya jadi kanwil itu sampai 7 kali ikut Pak. Dan alhamdulillah saya hanya ikut sekali, ya ditakdirkan jadi Pak. Itu bukan karena saya yang hebat, yang bawa saya yang hebat. Bukan karena pinter Pak, bukan. Yang lebih pinter dari saya banyak, yang lebih hebat dari saya banyak, yang lebih senior banyak, yang lebih berprestasi banyak. Tapi karena ada yang bawa. Ya, dagingan pusat dong. Guyon.
Tapi kalau sudah punya garis tangan, jenengan harus punya keyakinan, maka takdirlah yang akan mencari jalannya. Itu namanya paradigmatik, Pak. Kita tuntas berarti urusan-urusan dunia. Lah kita mikir, ya Allah, kalau tidak dengan ini saya tidak jadi apa? Jadi tidak Allahus Samad lagi. Ini problem kejiwaan kita itu. Bukan sakit jiwa, beda loh ya. Kalau sakit jiwa itu di sana di Lawang, Pak. Nah, kalau pingin mengembangkan karir, jangan mikir posisi salah besar, tapi kejarlah dengan prestasi, Pak. Pingin jadi kanwil tapi tidak mencerminkan sikap laku tindakannya sebagai kanwil, nggak bisa, Pak. Ya penting, Pak. Sambian misalnya nanam mangga di depan rumahnya, berbuah tua, misalnya udah waktunya panen, apakah kemudian datang sendiri? Gak bisa. Kalau bisa naik, tapi banyak kalengah keropun. Ngakui gelo takut rosak. Itu namanya cara, itu namanya media, Pak. Maka dua hal yang harus dilakukan kalau jenengan ingin mengembangkan karir. Satu, kerja yang benar, ngopeni yang benar. Ya kita ini kan enggak, Pak. Open gelut tapi bekerjanya tidak benar, tak kira. Kerjanya benar tak ngopeni, tak kira-kira. Ya harus seimbang. Nggak ngopen itu maksud saya, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kadang kita kan berhitung, aduh letorot lah, itu kadang kan bahasa seperti itu. Jenengan jangan hanya melihat ketika saya sudah seperti ini, jenengan harus tahu bagaimana proses-proses yang saya lakukan, dan itu tidak perlu saya ceritakan ke orang, karena kalau saya ceritakan ke orang itu ancaman ke saya, Pak. Nanti sampai niru, saya kan tidak lama jadi kanwil nanti. Guyon-guyon jangan dimasukkan nanti. Enggak lah, ayo bekerja yang benar, tunjukkan profesionalitas, tunjukkan apa karyanya. Biar yang sana yang menilai, Pak. Pimpinan itu tahu cara menghormati, menghargai anak buahnya. Maka saya yakin orang-orang yang punya komitmen luar biasa kepada Kementerian Agama, punya loyalitas kepada Kementerian Agama, punya integritas, punya rasa memiliki itu, pasti akan diperhatikan. Nah, kalau tidak punya yang itu, apa kemudian yang bisa kemudian kita andalkan, kita perbuat? Kan tidak mungkin, Pak. Maka ayo Bapak Ibu sekalian yang punya talenta ini, yang masih muda-muda, tunjukkan kinerjanya, Pak. Apa yang bisa lakukan? Kalau peribahasa itu apa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, lah kita mati meninggalkan apa? Dok patok. Dok patok itu saya pikir, Pak, mesti beri dok patok sampai benyaman itu. Ya apa karyanya kita, Pak? Karya itu tidak harus dalam bentuk fisik, bisa bagaimana membentuk karakternya orang-orang, bisa membentuk budaya, bisa membuat sistem. Ya tahadus min nikmah, yang namanya santun PTSP di Kanwil itu karya kita dulu. Saya yang membuat logonya hati dan tangan itu melayani sepenuh hati itu kita, Pak. Yang membuat singkatan santun juga saya waktu di Jogja itu. Dengan teman-teman, bukan saya sendiri, tapi yang urusan logo dengan santun itu saya yang membuat. Apa karyanya kita? Lah kita tidak berkarya, tidak ada terobosan, tidak ada inovasi, kemudian minta dihargai, dihormati dengan promosi, nggak ada ceritanya. Apa karyanya, apa inovasinya, apa terobosannya? Pasti pimpinan akan melihat, Pak. Dan ini tentunya, ayo Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa paradigma kita dalam menjalankan amanah itu karena Allah, kemudian pengabdian dan perjuangan, selesai sudah, Pak. Tidak ada ceritanya perjuangan dan pengabdian itu tanpa tantangan, tidak ada. Tidak ada ceritanya perjuangan dan pengabdian itu
enak nggak ada Pak, pasti tidak enak banyak. Kenapa? Karena akan melakukan perubahan pasti bertentangan dengan yang sedang. Apa yang akan jenengan lakukan perubahan berarti kan akan merubah pada yang sedang terjadi saat ini. Ketika di Probolinggo saya buat namanya aplikasi Pak, layanan terus namanya silat itu informasi layanan terpadu. Obran itu bahasa Madura Pak, itu Pak. Obr itu tapi singkatan online berbasis Android itu Obran itu Pak. Di Jember saya buat Silantas Cekatan Pak, sistem layanan administrasi tanpa batas. Jadi sudah home service, dia tidak perlu ke kantor siapapun ya di Probolinggo, kemudian tidak perlu ke kantor, ngapain kantor nanti mau keluar ruang rokok. Udah, jadi kalau ada yang lambat-lambat itu bukan karena kita, tapi mereka pemohon yang lambat berinteraksi dengan aplikasi yang dibuat. Nah, di Kanwil saya sudah ada 5 kegiatan, 5 program yang sudah saya siapkan. Yang pertama, gerakan digitalisasi layanan dan dokumentasi. Ke depan tidak perlu Pak Pandi ngirim kertas sebanyak-banyaknya segini itu Pak ya, cukup filenya. Gerakan digitalisasi layanan dan dokumentasi saya singkat gegasi Pak. Apa gegasi? Percepat, nandasi, tindih lagi supaya semakin cepat itu Pak. Gegasi nandasi itu Pak, itu yang kemudian sedang kita garap. Kemudian juga nanti Jawa Timur dalam angka ini, kita ini problemnya di data. Mau tanya masjid se Jawa Timur itu masih bingung, telepon ke Pontren, Pak sebentar Pak, masih mau saya buka laptopnya. Ke depan tidak boleh. Saya bilang Jawa Timur dalam angka, ketika butuh masjid, klik masjid muncul sudah Pak, berapa jumlah masjid, di mana sebarannya. Sama ketika butuh jumlah guru, misalnya klik guru, sudah muncul guru semua, negeri dan swasta, semuanya. Musola ini dan sebagai depan itu yang akan saya buat. Layanan-layanan juga nanti nggak, proses layanan nanti nggak perlu kemudian ngirim kertas sebanyak-banyaknya. Cukup dengan file Pak, di PDF kemudian kirim. Dokumennya juga begitu, bukan tumpukan kertas, tapi kertas tadi di-scan atau file-file yang sudah dikirim itu kemudian dibuat filing itu nanti itu. Jadi ketika butuh tinggal klik aja, butuh apa, tahun berapa, siapa, apa kepentingannya kan tinggal ngeklik semua. Makanya gerakan digitalisasi layanan dan dokumentasi, paperless, nanti tidak perlu kemudian kertas-kertas. Interaksinya sudah dari sini, tinggal kirim aja Pak. Nggak perlu datang ke Kanwil itu sudah berapa Pak. Jadi SPPD-nya bisa digunakan untuk yang lain lah, bukan untuk ngirim berkas. Nanti juga akan launching Gemas Tahun, gerakan menanam 1 juta pohon. Tiap tahun 1 juta pohon Pak, minimal. Gemas Tahun namanya itu. Murid kita itu sudah 1.900.000. Kalau setiap murid suruh nanam 1 pohon kan sudah 2 juta Pak. Orang nikah di Jawa Timur tuh ratusan ribu. Kalau setiap orang mau nikah suruh nanam 2 sampai 5 pohon kan sudah selesai Pak, jutaan itu. Kalau tidak mau nanam jangan dinikahkan, kan gitu aja Pak. Tunda dulu, nanam dulu, foto kirim, kan gitu Pak. Guru-guru kita, pengawas-pengawas kita, penyuluh-penyuluh kita, gampang Pak. Cuma kita ini nggak mau itu loh, nggak mau susah-susah, nggak mau capek-capek. Pada tugasnya Pak Kepala Kantor nanti itu komunikasi dengan ya Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dengan CSR, lakukan pemetaan. Ada hutan lindung Pak enggak di sini? Ada hutan produksi Pak enggak? Ada hutan rakyat Pak enggak? Petakan berapa luasan hutan lindungnya, hutan produksinya, hutan rakyatnya berapa. Nah nanti jenis tanamannya disesuaikan dengan pemetaan itu. Kalau hutan lindung pohon apa, hutan produksi hutan apa, hutan rakyat itu butuh pohon apa. Nanti tanam bareng-bareng. 2/3 dari luasan Jawa Timur nanti hutan itu Pak. Ini kontribusi Kementerian Agama kepada negara Pak, sehingga kemarau tidak kekeringan, hujan tidak banjir, kemudian yang namanya jenis binatang seperti dulu muncul lagi, biodiversity-nya itu ada lagi. Dulu kita ini melihat ayam terbang kan biasa Pak, burung-burung itu kan banyak, sekarang sudah punah. Kenapa? Pohonnya ditebangin semua. Ya ini tidak bisa langsung dirasakan, mungkin 10-20 tahun yang akan datang.
pejuang pahlawan itu adalah berkorban untuk masa yang akan datang, bukan untuk saat ini. Itu bukan pahlawan, bukan pejuang namanya, itu Pak, adalah pekerja. Jadi kita menanam sekarang untuk masa depan, itu namanya pahlawan. Nah, kita tentunya harus seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan terlalu banyak, nanti pertanyaannya saya di akhirat juga banyak, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat terutama kepada saya. Ayo Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau. Kata kuncinya mau. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau nggak berubah. Ya sudah, lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu kira-kira Bapak sekalian yang belum sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian tadi pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan sehingga dapat menguatkan ukhuwah, membenarkan paradigma tujuan kerja, dan membersihkan hati dengan senantiasa husnudzon dalam segala sendi kehidupan. Dan yakinlah segalanya sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita tunjukkan hati guna bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Aziz Eko Indrawanto MPDI. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama menyatukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawassul kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan juga para guru-guru kita, termasuk juga para pendahulu kita, orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang masih berada di Kementerian Agama dimanapun mereka berada, termasuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa fir li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dawil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal aishi argodahu wa minal umri as'adahu wa minal waqti atyabahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal ihsani atammahu wa minal fadli a'dabahu wa minal lutfi anfa'ahu wa minal rizki awsa'ahu. Allahumma kun lana ya jabbar wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati a'malana wa akrun bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila maghfiratika wa rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afika anala dunubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkalna wa timadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya wal akhirati min umurin nadamah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Umat membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia